Hi guys, welcome back to Focus IELTS channel. Kita masih akan membicarakan tentang speaking section kali ini part 2. Gitu. You guys are here today with me, Miss Teresa, and then Miss Rezu, Miss Ani, dan Miss Ani. Hai. Hai. Ya, girls power masih dengan tim cewek-cewek perkasa di speaking section ini ya. Okay, so guys, we're going to talk about speaking section part 2 sekarang. Sebelumnya kan kita udah ngomongin tentang common mistake di part 1 ya. Apakah common mistake di part 2 ini sama kayak di part 1? Atau ada perbedaan? Mungkin dari Miss Annie? Sebenarnya mirip-mirip sih. Tapi kalau untuk di part 2, yang paling sering itu adalah sudah salah menggunakan tenses. Jadi misalnya di topik call itu menggunakan verb to, itu pasti menceritakan pengalaman ya. Oke. Misalnya describe something that you bought, after watching an advertisement. Kemudian dicerita tentang produk yang dia biasanya beli menggunakan present tense. Itu kan sudah melenceng dari topik yang dia menceritakan pengalamannya membeli sesuatu mungkin kemarin atau minggu lalu, dia jadinya cerita tentang habit dia, kebiasaan dia. Itu jadi ya. Atau misalnya cerita tentang pengalaman dia belanja online. Jadi misalnya describe a website where you shop online. Tapi pakai verb to, gitu kan? When did you buy? Where did you buy? So what it is? What did you buy? Okay, how did you feel about the website? Gitu kan? Tapi yang dicerita itu website yang dia sering untuk belanja online dan barang-barang apa saja yang sering dibeli. Jadinya bukannya menceritakan pengalaman dia membeli sesuatu secara online, tapi justru menceritakan habit dia belanja online. Jadi out of topic, right? Yeah, it's out of topic. Kamu kan kehilangan skor pertama di grammatical accuracy karena nggak akurat, kemudian jatuh juga di coherence karena nggak ada relevan jawabannya. Dan itu kesalahan yang paling sering terjadi. I see. Mungkin antara Miss Rezu atau Miss Ani ada yang pernah kayak gitu? Miss Rezu, suaranya nggak ada. Halo? Oke, udah masuk. Oke, sorry. Oke. Jadi sama ya, jadi lebih ke komis kan grammar ya, bisa ini kan grammar. Kalau dari saya tuh mungkin ke tidak pemahaman kepada question sih, karena kan konsep sih bukan question ya, konsep sama question. Kalau yang paling sering itu yang konsep. Jadi mereka karena mungkin belum pernah tes speaking dari IELTS atau entah yang lainnya. Jadi ketika melihat pertanyaan describe something gitu kan, contohnya misalnya describe a time when you give someone a present, misalnya kayak gitu. Nah, yang diceritakan tuh malah bukan yang suatu waktu, karena kan dibilang kan a time ya. Tapi mereka malah cuma ngelihat, jadi di mata mereka tuh kayak, oh ini a present sama give. Jadi udah aku ceritain aja tentang present apa aja yang udah pernah aku kasih, kayak gitu jadinya. Jadi lebih ke yang harusnya menceritakan suatu waktu di mana kita memberikan present ke orang lain, malah dia kayak, oh saya sih suka ngasih presentnya yang misalnya contoh sama teman saya ngasih A, C, B, saya ngasih C gitu. Jadi kan sebenarnya itu jadinya nggak nyambung gitu, karena mereka hanya baca describe. Jadi mungkin kelihatannya tuh describe, give atau present that you give gitu aja jadinya. Jadi itu konsep yang mungkin salah, karena kita harus time. Question itu adalah time, suatu waktu. Jadi kita jelasin kapan itu, ke siapa yang dikasih. Jadi lebih itu sih yang itu. Nah, kalau kadang-kadang juga kesalahan pengertian question kalau pertanyaannya agak ribet. Itu sih paling. Pertanyaan kayak agak ribet tuh kayak gimana misalnya? Saya panjang, kayak misalnya describe a time, saya pernah nemu di satu website pertanyaannya seperti ini. Describe a time when you bukan di website, ini pertanyaan dari anak murid dalam banget sih, dari tahun 2020 kayaknya. Masih ingat karena terbekas ya. Jadi pertanyaan gini, describe a time when you have historical items in your house and you have to keep it. Wow, that's very long sih. Ya, itu kayak itu kalau nggak salah tuh murid IELTS pertama saya, dan dia ngadu gitu, Miss, pertanyaannya susah banget yang part 2 gitu. Emang pertanyaannya apa? Itu udah describe a time when describe a time when you have to take care of historical items in your house. Itu kayak specific. That's very specific. Strangely specific. Dan langsung kayak yang waktu itu kan baru pertama kali kayak, hah?
pertanyaan kayak gitu exist in IELTS gitu, itu emang ada gitu. Emang pertanyaan tuh kadang-kadang karena itu sesuai dengan luck-nya kita ya, tapi memang ada pertanyaan yang super spesifik seperti itu. Nah itu jadinya kan dia bingung juga karena historical items nggak pernah berhubungan juga dengan historical items kan. Jadi kayak what should I do kayak gitu. Oke, kalau dapetnya kayak gitu jawabnya gimana dong, Mister Su? Itu sih memang kita harus quick wit ya, harus benar-benar quick thinking gitu. Karena yang pertama kalau memang kita terpaksa banget, the last escape gitu ya, itu adalah mengarang bebas. Tapi ya mengarang bebas itu harus tetap lanjut nyambung ya sama ini. Cuman actually mengarang untuk part 2 itu susah karena dalam waktu 1 menit kita harus membuat membuat sebuah konsep yang memang kelihatan real gitu. Dan kita bohongnya susah kan kadang-kadang. Yeah. Tapi gimana sekarang kita harus bohong demi nilai gitu. Jadi kayak pressure-nya lebih nambah lagi gitu. Karena usually kita bohong dengan biasanya kayak udah kayak maksudnya pasti ada hole-nya gitu lah ya, ada hole-nya. Nah, another usually kalau misalnya kayak gitu, another sarannya adalah gini. Just use any type of kayak pengalaman yang pernah ada dalam otak kita, tapi kita jadikan itu seperti itu buat historical things. Kayak waktu itu misalnya contoh, karena kan kita nggak dicek ya benar atau enggaknya, ya kan? Jadi just say ya udah bilang aja kamu cuciin tiap hari, terus kamu masukin ke dalam air garam, intinya everything ya yang penting bisa nyambung dengan kata membersihkan historical items gitu. Karena mau dia benar atau enggak kan kita nggak tahu, atau mungkin pernahnya fermentasi kimchi, ya udah bilangnya kayak fermentasi kimchi, masukin ke vinegar water, masukin terus ya udah ya jadi intinya yang penting masih nyambung dengan sistem pembersihan historical items kayak gitu. Jadi nggak yang live from the scratch yang aduh gimana ya ngapain ya historical items sekarang nggak tahu nih, kita mikir lagi gitu. Nggak, jadi kita ngambil pengalaman di sekitar kita yang kira-kira nyambung dengan jawaban itu, kita fabricate dia menjadi seperti jawaban untuk pertanyaan itu sih biasanya. Wow, very very useful. Dan soalnya kan ya banyak kejutan ya di pertanyaan IELTS itu kayak wah kok kayak gini. Aduh, apa ini? Jadi bagus nih buat diingat teman-teman. Tuh ya, kalau misalnya udah kepepet daripada dari nol, kita ambil pengalaman lain untuk jadi diganti-ganti lah ya. Diganti-ganti ya biar nggak kosong banget gitu. Mungkin dari zero susah. Yes. Okay. How about Miss Annie? Ada sharing sedikit mungkin tentang common mistake di part 2? Mungkin kebanyakan murid saya itu kehilangan introduction phrase. Jadi kayak tiba-tiba langsung udah menjawab pertanyaan 2, 3, 4, tapi introduction phrase-nya nggak ada. Oh begitu. Jadi examiner kayak kesulitan untuk follow idenya. Jadi mungkin bisa dimulai dan I would like to talk about, atau I'm going to describe about. I see. Jadi itu penting juga untuk di state di awal ya? Ya, jadi biar examiner lebih gampang follow idenya waktu dibicarakan. Benar sih. Kalaupun kita lagi cerita sama teman nih, misalnya kita mau cerita, aku abis diputusin gitu. Pasti kan ada depannya, aku abis diputusin. Kalau kita tetap bilangnya adalah, ya ampun dia brengsek banget, dia begini-begini. Pasti teman pasti nanya, ngomongnya apa sih, ngomongin siapa sih, kasih gitu kan. Itu ya same case ya, kira-kira. Ada lagi nggak Miss Annie? Kayaknya taking notes itu kan ada diberikan waktu 1 menit. Kayaknya mereka itu entah nggak taking notes atau di notes-nya cuma 1 atau 2 kata. Jadi tiba-tiba pas udah part monolognya 1 sampai 2 menitnya jadi kayak bingung mau ngomong apa. Jadi ngomong sambil mikir. Soalnya nggak taking notes atau either di notes-nya cuma 1 atau 2 kata. Oke. Kayaknya struggle buat banyak orang ya buat nulis notes dalam 1 menit gitu. Sebenarnya 1 menit tuh cukup nggak sih menurut kalian? Kayaknya cukup kalau kita nggak overthinking ya, nggak kemana-mana gitu. Kayak describe your favorite teacher, terus mikir, aduh harus teacher yang mana ya, SD, SMP, SMA, kayak gitu. Iya sih. Tapi kesalahan kedua ya kalau soal taking notes adalah gini, Miss. Mereka tuh nulisnya sentence ditulis. Kadang nulis sentence. Jadi kayak the teacher that I want to talk about. Jadi kayak nggak usah. Nggak perlu kita itu seperti kayak I always say to my student kalau notes yang kita take notes dalam 1 menit itu adalah seperti cue cards MC. Jadi MC itu kan mereka nggak bakal dia tulisin halo nama saya Rezu, saya MC untuk hari ini, kan nggak kayak gitu. Tapi isinya cuma kayak aku mau ngomongin A, B, C, D agendanya.
Nah, so that is what you have to write down in di dalam 1 menit itu. Karena kalau misalnya 1 menit kita nulis kalimat tuh paling introduction doang selesai. Ya nggak Iyalah. sih? Iya benar. Iya kan itu. Jadi masih beberapa orang masih menganggap kita tuh dikasih waktu 1 menit itu ya kita menyusun kalimat gitu. My name is Rezu, itu semua ditulisin di sana seperti itu, I think ya. Oh, okay. Another common mistake ya. Kalau Miss Annie, ada lagi nggak yang berkaitan sama taking notes sih? Soalnya ini kan penting nih untuk part 2. Kalau sejauh dari pengalaman saya sih, mungkin ini ya, untuk student yang masih low, itu kesulitan di situ untuk taking notes-nya. Maksud saya gini, mereka taking notes bisa, jadi tak cuma nulis jawaban inti dari pertanyaan itu, tapi pada saat mereka menjawab, itu benar-benar kayak jawab itu, setiap soal itu cuma kayak 1 kalimat. Jadi akhirnya belum 1 menit itu jawabannya udah selesai. Gitu. Jadi they can take notes, tapi extended-nya itu nggak bisa kayak gitu. Oh, ada cara untuk ngatasinnya nggak dari Miss Annie atau mungkin dari Miss Annie atau Miss Rezu? Selalu gini sih, Miss Annie juga setuju sama Miss Annie. Part satunya Miss Annie yaitu harus 1 question tuh harus at least 3 sentence. Mungkin bisa diaplikasikan juga ya Miss Annie ya di part 2 ya. Jadi ketika mereka kalau memang lo kan kadang mereka hanya bertumpu pada question tuh, ya kan? Jadi questionnya itu tapi kita tekankan kalau misalnya question jangan hanya menjawab yes gitu. Misalnya kayak who is this person? Miss Annie gitu misalnya. Jadi nggak cuma Miss Annie doang, tapi tambahkan sekitar 2 atau 3 kalimat tambahan kayak misalnya Miss Annie itu siapa? Orangnya seperti apa itu tambahkan di sana gitu. Jadi always give advice kalau kita itu harus mengembangkan nggak cuma 1 kalimat tapi 2 atau 3 minimal. Jadi kalau lebih silahkan asal jangan lewat dari waktu belum kejawab semua gitu sih. Ya sih, dari biasanya kita sarankan selain jawaban utama berikan lagi informasi tambahan yang berkaitan dengan untuk the main answer gitu. Cuma yang memang untuk yang student yang low itu butuh banyak latihan untuk bisa, karena kan untuk yang low biasanya mereka punya ide tapi nggak punya vocab. Ya, itu kadang punya vocabnya tapi nggak tahu nyusun kalimatnya. Ya, so struggle-nya di situ sih gitu. I see. Oke, ini mungkin last question ya. Seberapa penting sih kita ngurutin jawaban sesuai dengan pertanyaannya? Kan pertanyaannya yang 1, 2, 3 gitu. Apakah harus kayak gitu dan apakah harus dijawab semua? Kalau saya selalu bilang ke student, biasakan menjawab sesuai dengan urutan. Kenapa? Karena biasanya ada student yang jumpy, mereka lupa ke nomor selanjutnya. Jadi akhirnya mereka miss. Dan itu memang harus di-cover semua. Karena kan udah jelas instruksinya di situ. You should include bla bla bla, ya kan? Ya, di IELTS kan mau listening reading itu semua dijawab berdasarkan instruksi yang diberikan. Jadi saya selalu bilang sama mereka supaya ide kalian nggak jumping, nggak lompat-lompat, kalian jawab sesuai dengan urutan pertanyaan. Itu kan tinggal kalian bergabung-gabungkan supaya jadi sebuah cerita. Ada beberapa student yang misalnya dari nomor 1 langsung ke nomor 4. Aja dia selesai, dia lupa, dia nggak menjawab jawaban nomor 2 dan 3 gitu. Poin di situ, ya artinya kamu nggak menjawab soal ini gitu. Biasanya suruh ulang lagi, coba kamu jawab berdasarkan urutannya. Ya itu lebih bagus sih karena lebih tertata gitu. Oh, oke. Kalau dari Miss Annie mungkin? Sama seperti Miss Annie, itu juga sih yang sering saya sarankan ke murid, biar nggak harus sesuai urutan, biar nggak ada yang kelewatan. Soalnya kan untuk menjawab semua pertanyaannya itu kan termasuk task completion. Takutnya ada yang kelupaan. Tapi kalau memang muridnya udah yang dasarnya udah bagus banget, mau dibolak-balik kayak apa, dia tetap pada tracknya. Cuman kalau pada umumnya biasanya saya sarankan mengikuti urutan. I see. Misalnya itu juga sama nggak? Sama ya, jadi karena itu sama seperti Miss Annie dan Miss Annie ya, itu bahayanya tuh dilupa gitu ya. Bahaya kan namanya manusia pasti lupa. Saya juga sebagai tutor pasti suka lupa juga. Jadi untuk yang seperti saya yang kurang suka karena saking ribetnya kurang konsen gitu ya. Jadi mending diurutin supaya nggak kelupaan ya. Karena kadang-kadang pun kalau diurutin pun kita harus tahu gimana cara mengatur waktu supaya nggak kelewatan satu soal. Nah, misalnya kasihkan jawab nomor 3-nya, nomor 4-nya lupa. Wah, itu bahaya. Gitu ya. Jadi that's the thing.
Yay! Yay! Okay, so itu dia common mistakes yang terjadi. Apa aja tadi ya? Itu kan saya juga lupa jadi. Grammar. Grammarnya yang pertama ya harus sesuai sama tenses-nya ya. Tenses itu sangat penting. Yang kedua adalah jangan lupa taking notes. Taking notes-nya juga harus sesuai lah ya. Jangan bikin sentence. Kita buatnya juga jangan cuma 1 poin aja. Terus tadi dari Miss Ani apa yang kedua ya? Tadi Harus berurutan. Introduction phrase. Introduction phrase, yes. Iya, introduction phrase jangan lupa. Kalau kita mau ngomong sama orang, pasti kan kita ngumumin dulu kita mau ngomongin apa. Jangan tuh langsung bilang dia jelek gitu. Kita bingung dia siapa. Gitu. Okay. That's it for this video. Semoga membantu buat kalian. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Kalian bisa dapatkan 1 kelas gratis dengan salah satu tutor cantik di sini kalau kalian meninggalkan komen di bawah. Oke? Okay, then. See you in the next video, guys. Bye. Bye-bye.